Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 19 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hujan Berkat Tanpa Henti. Hujan berkat tanpa henti. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yudas pasal pertama ayat yang kedua. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa hujan berkat dari Allah itu tanpa henti. Namun kami ingin belajar bahwa hujan itu tidak bisa sembarangan turun. Segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu ada tujuannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hujan berkat tanpa henti. Namun di dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, bahwa hujan itu tidak bisa sembarangan turun. Dalam benak dan pikiran kita, kalau berkat itu seperti hujan yang tidak henti-hentinya, maka kita anggap itu sebagai sebuah berkat. Itu sebagai sebuah keuntungan dan itu sebagai sebuah keindahan. Tetapi kita ingat baik-baik ketika berkat itu diidentikan dengan hujan, apa yang terjadi jikalau hujan itu tidak henti-hentinya? Itu terjadi pada zaman Nuh. Bagaimana kemudian Tuhan membuka semua tingkap-tingkap langit, sumber-sumber air yang ada di bumi, dan semuanya mengalir deras. Yang terjadi adalah justru akhir zaman yang ada dalam hidup manusia dan semuanya meninggal, tenggelam. Tidak ada lagi tempat tertinggi di dalam dunia di mana kaki kita bisa menapak tatkala hujan itu tidak berhenti. Tatkala seluruh sumber-sumber air yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya Tuhan buka, maka kita semua akan meninggal karena berkat yang tanpa henti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mungkin tatkala kita mendengar tentang hujan berkat tanpa henti, sahabat seperjalanan berpikir, bersyukur ya Tuhan, hamba-Mu Pak Pendeta Wendy menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah di tengah kondisi yang sulit ini, yang memberikan janji yang luar biasa. Dan kita berpikir bahwa kalau hujan berkat itu tidak henti, maka itu keindahan, maka itu adalah kesukacitaan, maka itu adalah anugerah, dan maka itu adalah rahmat. Tidak demikian. Jadi Allah memberikan berkat sama seperti memberikan hujan. Allah memberikan hujan di dalam sebuah rancangan. Kita lihat ekosistem yang ada. Belajar saudara dari meteorologi, daripada cuaca dan segala macam, maka itu perlu diatur. Hujan itu perlu diatur. Kalau berlebihan bahaya, saudara, tidak ada hujan pun kita mati semuanya. Kita tidak mendapatkan sumber air, kita tidak mendapatkan minuman, sedangkan manusia adalah manusia yang sangat bergantung kepada air dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan langkah pertama kita memahami bahwa berkat Tuhan itu tidak bisa tanpa henti. Berkat Tuhan itu harus diatur, dan diatur di dalam keseimbangan, dan diatur untuk membawa kebaikan. Kenapa dikatakan keseimbangan? Tidak bisa seseorang diberkati berlebihan, lalu yang lain tidak diberkati. Itu namanya keseimbangan. Jadi artinya berkat itu diatur dalam keseimbangan, dan berkat juga diatur di dalam kebenaran. Kalau berkat itu saudara-saudara kita terima tidak benar cara penggunaannya, atau Allah memberikan berkat itu berlimpah, juga tidak benar karena akan memusnahkan dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, sebagaimana dalam Yudas 1 ayat kedua yang kita baca tadi. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Tapi yang dimaksud dengan melimpahi kamu di sini adalah mencukupkan kamu.
Tatkala engkau butuh, Tuhan akan sediakan segala sesuatunya. Tatkala engkau sedang, katakanlah, mendapatkan berbagai macam persoalan, kekurangan, dan Allah menyediakan semuanya sebagai Allah Jehovah Jireh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh meminta berkat Tuhan. Yang pertama, jangan meminta berlimpah seperti hujan berkat yang tanpa henti. Maka yang berdoa yang kedua, berdoalah agar berkat itu di dalam keseimbangan, dan berkat itu juga di dalam kebenaran. Sewaktu tiga unsur ini dalam kehidupan kita, bahwa berkat yang terbaik itu bukan berkat yang tanpa henti, tapi berkat dalam keseimbangan dan berkat dalam kebenaran. Tatkala kita diberkati berlebihan, namun ada orang-orang lain yang dalam kesulitan, maka engkau harus melakukan berkat itu dalam keseimbangan. Berarti engkau harus berbagi. Engkau harus berbagi. Sahabat seperjalanan, saya tinggal di Jakarta. Setiap kali banjir melanda Jakarta, maka yang disalahkan Bogor Puncak mengirimkan kiriman air yang sedemikian berlimpah. Kalau itu adalah berkat, mengapa bersungut-sungut orang Jakarta? Mengapa menyalahkan orang Bogor? Mengapa menyalahkan bagian di Puncak? Karena hujannya berlebihan. Tetapi kalau terhenti sama sekali, kering pun juga bermasalah. Jadi artinya berkat Tuhan itu harus dalam keseimbangan, dan berkat Tuhan juga harus di dalam kebenaran. Bagaimana berkat Tuhan itu dalam kebenaran? Sewaktu kita tidak mengelola dengan seimbang, maka kita sedang dalam ketidakbenaran. Atau sewaktu kita diberkati oleh Allah, kita tidak gunakan dengan baik, atau kita mendapatkan berkat dengan cara-cara yang salah, maka itu juga tidak di dalam kebenaran. Sehingga sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan rahmat, Allah menyediakan damai sejahtera, Allah menyediakan kasih, kiranya melimpahimu. Sewaktu itu dilimpahi, maka ada unsur engkau cukup buat dirimu, maka kelebihannya juga mencukupkan orang lain. Itu yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal kedua. Bagaimana jemaat mula-mula ada kehidupan yang saling berbagi, ada kehidupan yang dilakukan di dalam keseimbangan, dan sewaktu itu seimbang, sewaktu itu engkau bagikan, maka engkau sedang dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, memperlakukan berkat dalam kebenaran, dia tidak akan senantiasa meminta bahwa berkat itu seperti hujan yang tanpa henti, karena itu bisa mencelakakan, dan itu hanya menunjukkan sebuah hawa nafsu. Engkau bisa ditenggelamkan oleh berkat, engkau bisa dicelakakan oleh berkat, engkau bisa dijerumuskan oleh berkat, dan engkau pun bisa disesatkan oleh berkat. Sehingga berkat tidak boleh engkau hanya berdoa seperti hujan yang tanpa henti, hujan berkat yang tanpa henti. Biarlah kehidupan kita, dalam kehidupan sulit ini kita membutuhkan berkat betul. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang ada, bukankah Anda juga yang berkecukupan? Maka lakukanlah keseimbangan. Tapi sewaktu engkau mengalami kesulitan, maka berusahalah dengan apa yang engkau sanggup lakukan. Maka Tuhan tidak akan membiarkan dirimu juga engkau menjadi padang pasir yang kering. Engkau tidak mendapatkan asupan air, engkau tidak mendapatkan berkat. Tidak demikian. Namun ada berkat menjadi terhenti yang memang Tuhan hentikan karena kesalahan kita, karena dosa kita, atau karena Tuhan izinkan. Ada orang yang saleh hidupnya, ada orang yang benar hidupnya. Berkatnya itu sangat sulit karena Tuhan sedang menjadikan dia sebagai contoh kesabaran, sebagai contoh iman, sebagai contoh orang yang punya keteladanan di dalam masa sulit tetap setia. Berkat Tuhan adalah sebuah misteri yang kita tidak bisa atur, namun Allah memberikan sebuah pendidikan kepada kita. Berkat itu jangan minta kepada berlimpah, tapi kalau engkau limpahi, maka sikapi berkat itu dalam keseimbangan juga dalam kebenaran. Berkat Tuhan tanpa henti, hujan berkat tanpa henti. Biarlah kita boleh menyikapi berkat dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kami yang tanpa henti, namun segala sesuatunya harus diatur untuk kebaikan, dalam keseimbangan, dalam kebenaran. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa
mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sikapi berkat Tuhan secara seimbang dan secara benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.